Oke, ya kita mulai ya. Ini udah aku udah. Nggak bisa. Oke, sip. Sabar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya. Gimana kabarnya? Kalian sehat semua? Sekalian. Alhamdulillah sehat, Kang. Oke, guys ya. Oke, jadi kali ini kita akan lanjut lagi ya di pertemuan sitkom yang ke-9. Dan kali ini kayaknya bakalan lumayan banyak nih pembahasannya ya. Sebentar, kita sambil screen share deh. Nah, lumayan banyak pembahasannya. Ada 3 ya topik. Sebentar, watch stream dulu. Nah, ada 3 ya topik utama yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama itu tentu kita lanjutin dulu si materi C++ nya. Karena lumayan banyak nih materi C++, kita baru sampai pertengahan lah, 70%-an lah ya. Nah, terus udah itu kita akan coba gimana kalian menggunakan layanan GitHub gitu ya. Jadi nanti file-file kalian ditaruh di GitHub itu ya, biar nggak hilang gitu. Nanti kita kasih tahu gimana caranya bikin akun dan lain-lain. Oke. Baru yang ketiga kita akan ada mungkin ya kayak sedikit ngebahas lah ya, kayak rapat gitu. Tentang ini ada tentang nanti kan masuk bulan Ramadan nih ya. Kita akan bahas itulah secara sebentar lah ya, singkat. Oke. Sekarang kita lanjut dulu ya di C++. Wait. Nah, oke ini share screen-nya, kita masuk dulu sebentar. Oke. Kemarin ya, pertemuan yang kemarin kita kan udah bahas tentang memory management ya, tentang mengelola atau memanajemen memori itu bagaimana biar kita bisa mengelolanya gitu. Pakai pointer sama reference ya waktu kemarin kan tuh. Nah, oke, harusnya ada project tapi kayaknya kalau memory management mah nggak usah deh. Jadi kita langsung aja masuk ke array ini ya. Kita akan bahas tentang array. Nah, oke, kita langsung aja nih ya. Di sini ada basic array. Sebentar kita nyalain dulu highlight. Salah. Sebentar. Laser pointer. Nah, di sini kita akan bahas tentang basic array ya, atau array yang paling murni gitu ya, yang paling dasarnya gitu di C++. Baru di sini ada multidimensi ya. Jadi arraynya itu kayak gimana nih multidimensi, nanti kita bahas. Terus sama ada library ya, khusus untuk bikin-bikin array dan lain-lain lah, kita akan bahas juga. Oke, ini topiknya lumayan banyak, jadi kita langsung aja. Nah, kita ke basic array dulu ya, kita ke pendahuluan nih. Sebenarnya array itu apa sih dan ya kayak gimana sih si array ini. Oke, kita lihat nih definisinya. Kalau array itu adalah tipe data ya, tipe data yang digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan elemen, atau ya elemen ini maksudnya variabel ya, yang setiap elemennya ya atau si variabel tadi itu dia itu memiliki indeks. Oke, indeks apa? Oke, nanti kita lihat indeks itu apa. Nah, atau mungkin secara kasarnya itu kita bisa sebut array itu adalah sebuah variabel ya, yang dia itu lebih sakti gitu dari variabel-variabel lainnya gitu ya. Oke, kita langsung aja lihat nih. Misalnya kita punya data tentang bilangan genap gitu ya. Kita kan punya 0, 2, 4 sama 6 sama 8 di sini misalnya ya. Nah, kalau kita bikin ini pakai variabel biasa kan gimana nih? Misalnya kayak gini ya. Kita bikin variabel gitu ada 5 ya, ada 5 nih, terus namanya sama. Ini harusnya nggak bisa ya. Ini bakalan error nih kalau gini. Kan nggak bisa ya. Nah, terus gimana dong kalau mau nampung namanya integer genap tapi isinya itu kayak gini gitu ya, bilangan genap. Ya bisa aja kita kan ubah aja di depannya, kasih nomor gitu ya, 0, 1, 2, 3 gitu kan bisa ya. Nah, tapi ini bakalan apa ya, bakalan ribet gitu ya, bakalan ya ribet, dan nanti codingan kalian penuh sama yang kayak gini ya, integer 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 gitu. Makanya disitulah kita ada array ya.
Oke, kita lihat nih. Oke, harusnya sih oke nggak apa-apa lah. Kita langsung aja. Makanya di situ ada array ya. Nah, struktur dari si array itu kayak gini nih. Kita tipe datanya mau apa ya, misalnya integer gitu. Terus nama array atau ya variabelnya lah ya. Nama arraynya, baru panjangnya mau berapa gitu. Dikasih kurung siku ya, kurung siku baru jumlah panjangnya mau berapa. Titik koma bisa. Ini kalau deklarasi aja ya, kayak gini. Baru nanti kita insert, oke. Nah, ini contoh yang struktur yang keduanya itu kita langsung inisialisasi gitu ya. Jadi misalnya ini sama nih ya, tipe data, nama array, terus ada kurung siku, sama ada panjangnya lagi. Nah, baru pakai sama dengan nih di sini karena kita langsung kasih tahu nilainya gitu ya. Kalau tadi kan belum dikasih tahu nilainya gitu. Nah, di sini pakai kurung kurawal ya. Di sini pakai kurung kurawal. Bisa tulisnya gini, bisa sebaris juga bisa sih. Cuman ini biar di PPT-nya ke bawah gitu. Jadi kita ke bawahin aja kurung kurawalnya. Nah, misalnya yang tadi gitu ya, kita lihat nih. Nah, misalnya si bilangan genap tadi gitu ya. Kita bisa bikin kayak gini nih. Jadi dikelompokin gitu di satu variabel aja. Tipe datanya integer kan ya, tadi bilangan bulat. Terus nama variabelnya apa? Genap ya misalnya. Terus jumlah elemen yang di dalamnya mau berapa gitu, jumlah isinya mau berapa ya, di sini 5 isinya. Terus kasih sama dengan sama kurung kurawal deh, mau apa nih isinya, misalnya kan tadi itu 0 2 4 6 8 gitu. Nah, jadi kita bisa kelompokin si angka-angka ini tuh cuman pakai satu variabel aja, dan ini disebutnya ini array ya, disebutnya nih contoh array. Nah ya, si array ini ya dia memiliki indeks. Jadi kalau kita mau ngakses misalnya angka 4 gitu ya, berarti kita harus tahu nih indeks dari angka 4 ini tuh keberapa gitu. Dan hampir semua ya, kayaknya di C++ tentunya itu indeksnya mulai dari angka 0 ya, mulai dari angka 0. Jadi ingat, mulainya dari angka 0. Misalnya si yang value-nya 0 nih ya, berarti indeksnya 0. Kalau yang 2 berarti 1 gitu ya. Kalau yang 4 berarti 2. Kalau yang 6, 3 dan seterusnya gitu. Oke, yang harus kalian ingat ini mulainya dari 0 nih, hati-hati biasanya suka pada keliru di sini. Oke, ini ya tentang indeks array. Jadi mulainya dari 0. Oke, kita lihat. Oh iya, oke, yuk kita coba aja langsung si array-nya. Itu suka ngebug gini. Tuh, kira kurang balik lagi. Nah, oke, kita langsung aja coba. Oke, udah ya. Ini recording. Oke, udah. Oke, kita lihat nih di sini ada folder kita ya yang CPP dasar. Kita bikin folder baru deh, namanya yang ke-9 ya sekarang. Apa nih? Array ya. Array. Oke. Oke, kita masuk. Oh iya, kita kayaknya pakai Windows Terminal deh nanti di sini ya. Nih, kita open in Windows Terminal biar karena nanti mau bolak-balik juga gitu ya. Ya, oke lah, taruh sini dulu ya. Kayak malah jadi gini lagi. Oke, sebentar. Ini kita langsung open with code ya di sini. Oke. Oke. Kita coba bikin array yang simple dulu ya. Mungkin yang tadi aja yang bilangan genap kita coba. Oke, kita bikin file baru nih ya. Namanya apa? Namanya karena ini basic array ya, kita kasih nama basic dulu aja ya. Oke, basic.cpp. Oke, creating basic.cpp. Waduh, sebentar. Kita clear dulu deh. Oke, ini kenapa nih masih pada loading ya? Couldn't connect to RPC error katanya. Oke, sabar ya ini. Kok lama lagi? Oke, dah nih. Oke, siap. Oke, kita seperti biasa ya. Masih loading ya di sini. Sebentar, masih loading itu di screen share-nya. Ya udah, aku include iostream ya. Ini aku bikin dulu deh using namespace std. Oke, udah ada ya. Oke, udah muncul. Sip. Kita tutup dulu nih. Nah. Oke.
Bentar, asa gelap Oke. Apa tadi tuh sampai mana? Oke, using namespace, terus kita biasa nih si fungsi utamanya ya. Cin.get aja biar nggak ngebling. Oke, apa nih? Kita coba kasih judul dulu deh ya, kasih judul di sini. Pakai multiline gitu. Kita nggak pernah pakai multiline. Kita coba sekarang pakai multiline. Oke, multiline comment nih. Oke, kita kasih nama array gitu ya. Atau basic array deh. Oke, basic array. Sip, sip. Oke, apa nih? Tadi bikin apa sih? Bilangan ganjil ya, bilangan genap. Oke, kita misalnya tipe datanya apa, integer gitu ya. Integer, terus nama array-nya mau apa, misalnya tadi kan genap gitu ya. Genap. Oke, nah terus ini bisa kita langsung kasih ya nih. Oh, sebentar, ada yang lupa. Ini genap ya, baru abis nama variabelnya kita kasih kurung siku nih. Nah, kurung siku baru isinya mau berapa gitu ya. Misalnya 5 deh gitu. Baru kita kasih kurung kurawal misalnya kan genap ya. Gini deh. Nah, oke. Titik koma, jangan lupa. Ini bisa kita kasih langsung gini atau bisa kita gini dulu ya. Gini. Kita kasih komentar aja deh. Nah, ini bisa langsung atau bisa deklarasi dulu gitu. Misalnya kayak gini. 5 gitu ya, titik, koma. Baru kita isi deh di bawahnya genap gitu ya. Genap yang 0 isinya berapa. Tapi kan gini mah panjang ya, udah deh kita langsung aja ya pakai cara yang ini nih. Ini agak ribet nanti panjang ke bawah mager. Oke, nah langsung aja ini. Cara bikin array kayak gini. Nah, terus gimana cara nampilin ke konsolnya gitu ya? Apakah bisa langsung kita panggil aja genap gitu misalnya? Harusnya ini nggak bisa ya. Kalau di C++ ini nggak bisa nih. Atau bisa, tapi yang munculnya nih ya kalau kita lihat kenapa buka terminal lagi? Udah ada terminal di sini. Ini kita perbesar dulu deh. Segini lah ya, cukup. Oke, cukup. G++ ya, basic titik cpp, terus ininya basic juga deh. Nah, oke, udah ya. Kita clear dulu, terus kita panggil. Nah, yang keluar dia di sini malah alamat ya, malah alamat dari si array-nya, bukan 0, 2, 4, 6, 8. Ya, jadi memang kalau di C++ itu array-nya nggak bisa kita langsung print di konsol gitu, harus kita jabarin satu-satu kayak gini nih. Bentar, gimana? Loading lagi. Gini ya, genap ke 0 gitu ya, sama dengan oke. Terus ininya kita kasih 0. Nah, jadi cara ngambilnya itu untuk misalnya mau ngambil angka 0 nih, berarti kan kita lihat ini dia indeks keberapa. Ya kalau kita hitung dari sini mah ya 0 gitu ya. Berarti ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu indeksnya. Oke, simple lah ya. Nih, kita tinggal paste aja. Ini jadi yang ke-1, ini jadi yang kedua, ini jadi yang ketiga. Kurang 1 ya. Nah, yang keempat. Jadi indeksnya itu dia mulainya dari 0. Nah, tapi di sini panjangnya mah tetap ya. Kalau mau isinya 5 ya kita harus isi 5, jangan isinya dikurang 1 jadi 4. Ini nanti bakalan error nih kalau kita genapnya 4 gitu. Nah, terus ada error tuh kan. Ini 8 katanya too many initializer values katanya ya. Jadi ya kalau mau 5 ya 5. Tapi kalau indeksnya itu dia mulainya dari 0. Oke, kita lihat nih sekarang. Compile. Jadi kanan ya, lihat. Nah, kalau kita lihat muncul nih baru sekarang genap 0, 0, genap yang indeks ke-1, 2, genap yang indeks kedua itu 4. Oke, sip ya, ini mah mudah array. Nah, jadi kita bisa ngelompokin angka-angka gitu ya pakai si array ini. Oke. Atau ini juga kita Oke. Kaget. Maaf Kang, itu tadi Akang bisa ngubah dari yang genap, yang satu, terus langsung ke pinggirnya genap satu lagi, itu langsung ngubah sekaligus pencet apa Kang? Oke.
Oke, maaf ya tadi kayaknya kecepatan. Oke, nih kita jadian lagi ya. Untuk apa namanya teh ngeduplikat gitu ya, kayak copy paste gitu ya. Copy paste gini kan kalau kita biasanya mah copy terus paste gitu ya. Nah, di si Visual Studio Code kita bisa tekan alt gitu ya. Alt nih yang di pinggir spasi, terus tekan shift ya. Baru deh tanda panah ya, arrow keys yang ke bawah. Jadi dia bisa bikin nih tuh. Oke, itu untuk duplikat ya. Nah, untuk kita bisa langsung, misalnya ini kan ada beberapa kata ya atau karakter yang sama. Misalnya ini kan 0 gitu ya. Ngehalangin. Nah, misalnya ini 0 terus di sini juga ada 0. Nah, kita bisa ini diseleksi langsung pakai CTRL ya, kontrol terus klik D, huruf D. Nah, langsung dia tuh nyari angka yang 0 yang terdekatnya. Oh, ini terdekatnya di sini. Jadi dia langsung diselect dua gini tuh. Bisa. Baru kita nanti bisa tinggal ganti aja. Misalnya mau jadi 1, oke jadi 1. Nah, ini bakalan kayak gini tuh. Dia bakalan masih ada 2 ya, si apa sih namanya tuh? Kursor selectionnya jadi ada 2 gitu ya. Tuh masih ada 2. Ini bisa kita tinggal tanda panah ke bawah aja terus diganti jadi 2. Ini juga ke bawah diganti jadi 3 gitu. Ke bawah diganti jadi 4. Kalau mau keluar dari 2 ini ya, 2 grouping selectionnya, kalian bisa tekan escape aja atau tekan ya di mana aja gitu, bebas, misalnya sini gitu. Nah, udah balik lagi tuh. Gitu. Oke, itu tips Visual Studio Code. Bisa nggak, Keten? Siap Kang, makasih Kang. Aku Al-Jihar Kang. Oh, Al-Jihar ya. Maaf, maaf nggak kelihatan soalnya di sini. Maaf, maaf. Oke, lanjut dulu ya. Tadi sampai mana lagi? Sebentar. Genap. Oke, ya ini tadi kita udah coba tentang si genap di print pakai konsol gini. Nah, sebenarnya ini bisa kita lihat alamatnya ya. Alamat dari genapnya itu pakai address ya. Kemarin kan kita pakai address. Caranya itu kalian pakai ini nih, si dan ini, dan terus genap misalnya berapa, 0 gitu ya. Berarti ini jadian lagi ya tuh ya. Ntar ini kita hapus deh. Nah, jadi kita bisa lihat alamatnya nih ya. Ntar oke, kita giniin aja deh. Jadi ini di sini kita kasih separator aja di sini. Nah, jadi kita lihat di sini alamatnya, baru di sini nilainya gitu ya. Oke, terus kita kayak tadi ya, duplikat gitu. Terus apa? Oh ya, diselect dulu ya, diselect dulu ininya, nih si nolnya, baru kita tekan Ctrl D. Oke, 1 2 3 4. 4 kan ya? Ya, sampai 4. Oke, kita lihat nih, harusnya sekarang ada alamatnya yang dia itu khusus gitu, dia berurutan. Kalau kita compile, nah 0 itu alamatnya ini gitu ya. Tuh, dia nambah 4, nambah 4. Ini sebenarnya nambah 4 juga sih, cuman dia jadi C gini karena lebih dari 12 ya. Sini juga nambah 4 gitu. Karena kan si integer ini dia 4 byte ya, jadi dia bakalan nambah juga 4 gitu, 4 4 4. Jadi berurutan gitu di alokasi memorinya. Di blok-blok memori yang kemarin kita lihat itu kan ada misalnya blok A, B, C gitu ya. Nah, si array ini dia berurutan, yang si 0 ditaruh di sini, terus yang 2 ditaruh sebelahnya, 4 juga ditaruh sebelahnya, 6 ditaruh sebelahnya gitu. Oke, itu tentang array. Kita langsung lanjut dulu PPT-nya ya. Kayaknya abis ini kita manipulasi nih array-nya ya. Oke. Sebentar mana? Nah, oke, kita balik lagi di sini. Oke, kita lanjut dulu di gimana cara memanipulasi array tersebut gitu ya. Nah, kita bisa, tadi kan udah coba ya, kalau mau mengakses nilainya kita pakai kurung siku terus indeksnya ke berapa gitu. Terus kalau untuk mengubahnya ya kalian bisa panggil namanya terus indeksnya tadi ya. Kalian tinggal dikasih apa gitu, mau di ada penjumlahan di sini atau mau diganti namanya juga bisa, nanti kita coba. Terus kita juga bisa ngelooping gitu si array-nya ya. Nanti kita coba deh langsung. Ini juga nanti ya kita coba aja langsung lah. Kenapa keset semulu ya? Sebentar. Sabar. Oke, kita balik lagi nih.
kita coba manipulasi ya sekarang teh. Jadi kita bikin file baru deh. Misalnya manipulasi gitu ya. Manipulasi titik cpp. Wait, include ya. Atau kita copy paste aja deh yang tadi ya. Biar cepet nih. Nah, ini. Kita copy. Oke, terus kita paste aja di sini. Sebentar, ini kenapa error? Oke, aman. Oke, kita coba dulu misalnya mau ngubah. Enggak deh, kita looping dulu aja ya. Kita coba looping array ini biar nampilinnya kan kalau tadi harus satu-satu ya, di cout satu-satu, di cout satu-satu. Nah, kita bisa pakai looping biar coutnya langsung gitu. Tergantung dari panjang si array-nya. Kayak misalnya kita pakai for loop ya. Terus integer i sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus ini kita kurang dari apa? Kurang dari 5 aja ya, kurang dari panjang si array-nya. Baru kita increment. Nah, misalnya mau nampilin kayak tadi ya, kayak gini gitu. Atau kita tampilin aja biasa deh ya. Jadi sebaris aja gitu. Bisa kayak gini berarti cout genap ya, cout genap. Terus kita taruh di kurung sikunya itu i, variabel i-nya. Bisa kayak gini. Nah, terus kita kasih spasi aja deh. Jadi nanti bersebelahan gitu ya. Oke, kalau kita lihat nih, kita kasih ini deh di sebelumnya ya. Kasih kurung siku. Nah, sebentar. Oke, di bawahnya juga nih kita kasih kurung siku yang tutup. Ya kan, ini benar, tidak ada error. Sip, ini spasi. Oke, kita lihat namanya apa tadi teh? Manipulasi ya. Manipulasi. Oke. Manipulasi kita panggil. Nah, oke, udah ya tuh. Jadi kita cuman cout genap terus kita taruh di indeksnya ya, di indeks array-nya ini. Kita taruh variabel i yang si i-nya teh dia berputar terus gitu. Ya sebenarnya ini tuh i-nya singkatan dari indeks gitu. I ini sebenarnya singkatan dari indeks. Oke, nah udah ya tuh 0, 2, 4, 6, 8 sama kayak di sini. Nah, kita bisa nih langsung mungkin kita taruh ke fungsi deh ya. Atau ini nih, karena kan gimana kalau misalnya si array-nya ya, ini kita ubah jadi angka 6 gitu. Panjangnya bertambah gitu ya jadi 6. Berarti kan kalau gini si angka 10 otomatis dia nggak akan ke print ya. Karena kan ini si i plus-plusnya cuman sampai 5 tuh. Harus kurang dari 5. Berarti ini ya ini nggak akan muncul nih si 10-nya kalau gini kan. Terus gimana dong ya solusinya? Tuh, tetap nggak muncul kan, dia tetap kayak tadi meskipun udah di-compile. Nah, caranya itu kita harus tahu panjang informasi panjang array ini tuh dari mana. Oke, kita bisa tahu informasinya itu dari sini nih. Ini kita komentarin dulu aja deh ya. Nah, kita bisa tahu informasi panjang dari array-nya ya, suatu array-nya itu misalnya dari fungsi ini. Ada fungsi kan di standard library yang namanya itu, waktu dulu gini kita pernah coba nih si size of ini untuk nyari ukuran dari integer kan, ukuran dari integer, ukuran dari boolean sama ukuran dari float itu kan pakai size of. Nah, si genap si array juga kita bisa masukin ke sini biar tahu ukuran byte-nya berapa gitu di memorinya. Jadi ini satuannya byte. Nih kalau kita lihat ya. Sebentar kita compile. Oke, manipulasi ya. Nah, kita bisa dapat tuh informasi ternyata ukuran dari array ini itu ada 24 byte ya. Ya bener karena kan setiap angka ini dia 4 byte. Di sini ada 6, jadi 4 dikali 6 ya 24 tuh. Oke. Nah, kita bisa dapat informasi 6 ini dari size of genap ya, dibagi dari size of integer gitu. Oke, dibagi size of integer. Jadi kita dapat nih, ini bukan byte lagi ya, tapi elemen. Oke, kita kalau lihat nih sekarang manipulasi.cpp ya. Nah, tuh. Sekarang dia keluar 6 elemen katanya di dalamnya ya. Kalau kita tambah nih misalnya jadi berapa? 8 gitu ya.
berarti kita tambah juga 2 itu 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ini nggak rapi, biarin lah, ntar dulu nanti mau diganti dah. Oke, kita langsung compile. Ini kita clear dulu. Kalau kita lihat, nah tuh dia juga bakalan ikut berubah nih jadi 8 gitu. Jadi udah otomatis ya, dia ngekalkulasiin pakai ukuran dari array-nya dibagi ukuran dari tipe data ini, integer gitu. Dan ini hanya berlaku untuk yang integer gitu ya. Kalau yang ininya char terus ininya float, kayaknya nggak akan. Kalau float sih masih bisa ya, tapi kalau char nggak akan bisa. Sama kalau yang tipe data yang lainnya juga nggak akan bisa gitu ya. Oke, kita langsung aja nih ganti ya ini yang aturannya ini kan kurang dari 5. Nah, kita ganti aja ke apa nih? Sebentar, kita taruh ke variabel deh. Jadi kita taruh ke variabel yang namanya itu panjang gitu ya. Atau jumlah elemen atau panjang. Tapi biasanya kita nyebutnya sih kalau array gitu ya, jumlah elemen yang ada di dalam array itu disebutnya panjang arraynya berapa gitu. Length, biasanya pakai length gini nih. Tapi ya bahasa Indonesia aja lah, kita panjang gitu ya. Panjangnya ya udah ini kita langsung aja diganti nih ini. Nah, langsung titik koma. Jadi ini kita hapus. Nah, jadi kita punya informasi dari si panjang array si genapnya gitu. Kita bisa ganti nih di sini dari yang tadinya kurang dari 5 jadi kurang dari panjang gitu. Oke, kurang dari panjang. Kalau kita lihat ini harusnya udah otomatis ya. Jadi ada sampai 14. Nah, tuh ya. Jadi dari 0, 2, 4 dan seterusnya ya, sampai 14 ada di sini. Kalau kita tambah lagi juga ini udah otomatis nih. Misalnya 10 gitu ya. Berapa? 16 ya. 18. Oke, kalau kita lihat nih dia juga bakalan nambah nih. Tuh ya, jadi udah otomatis dia bakalan nampilin tergantung dari panjangnya gitu. Oke, sip, udah otomatis nih. Keren, kita lanjut. Mungkin kita pindahin dia ini loopingnya kita taruh di dalam fungsi gitu ya, biar kita bisa panggil-panggil terus untuk ngeprint si array-nya gitu. Oke, kita ke atas nih. Misalnya nama fungsinya apa, void gitu ya. Void print array gitu ya. Oke. Nah, lo kan di sini gimana nih? Berarti di sini kita harus menerima parameter ya yang namanya itu adalah array gitu ya misalnya. Nah, tapi gini doang ini di C++ ya. Di C++ itu kita nggak bisa ngirim array gitu ya. Nggak bisa ngirim ini nih. Jadi ini kumpulan, ini kita rapiin dulu deh. Jangan akan banget. Nah, si kumpulan angka ini ya, si array, pokoknya array deh ya, itu kita nggak bisa langsung dikirim ke dalam parameter ini, parameter fungsi ini. Jadi kita harus pakai yang namanya pointer yang kemarin itu. Untung aja kita bahas pointer dulu, kalau di skip pointer kayaknya malah tambah bingung. Sekiranya udah ada gambaran lah ya pointer itu apa gitu dari pengertiannya. Itu kita kan pakai bintang nih di sininya. Nah, bintang. Oke, jadi di sini kita tinggal ganti aja di sini jadi array gitu. Terus di sini kita juga mau ngambil panjangnya ya. Jadi kita panggil aja juga panjangnya. Nah, oke. Sip, harusnya ini jalan ya, mudah-mudahan jalan. Kita coba dulu. Print array yang nerima genap. Terus nerima panjangnya juga. Titik koma jangan lupa. Apa sih, compile ya. Oke, kita compile. Nah, terus kita lihat nih. Oke, udah ya, aman nih, jalan. Jadi kita kirim genapnya ini ke si pointer array ini ya, dan dia nanti langsung dikeluarin tuh. Oke, jadi kita langsung aja nih manipulasi. Misalnya mau ngubah ini, kita kecilin deh ya, jangan 10, banyak ting bingung. 5 aja deh, terus misalnya kelipatan angka 5 isinya ya. Jadi 5, 10, 15, 20, 25. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, misalnya karena ini kelipatan 5, tapi misalnya gitu ya, di datanya itu malah 19 di sini gitu. Harusnya 20 malah 19. Nah, kita mau ngubah si 19 ini jadi 20 gimana? Oke, bisa nih. Ya langsung aja gitu. Misalnya genap. Terus kita kurung siku ya, cari ini indeks keberapa nih si 19 itu kan 0, 1, 2,
3 berarti ya, indeks ketiga. Terus kita ganti jadi berapa, 20 misalnya gitu. Nah kalau kita print lagi nih ya, ini kenapa error, expected an expression, wait, kenapa ini error? Sebentar. Apa yang salah ini? Expected an expression 0 1 2 3 3 benar. Coba kita compile. Kayaknya mungkin si codingannya mungkin ya. Kita coba compile. Nah ya, kalau di compile nggak error. Ini Visual Studio Code-nya kenapa dah ngebug ini kayaknya mah. Oke, ini udah nggak error tapi disitunya merah. Kenapa nih? Oke lah, lanjut kita lihat dulu ya nih. Kalau kita lihat nih yang tadi awalnya 19 nih di sini ya, yang 19 terus kita ubah nih di sini jadi 20, dia langsung berubah tuh 20. Oke, itu simple cara merubah isi dari suatu array ya, bisa gini. Atau misalnya kita mau, kalau mau nambahin gimana ya, kayaknya nggak bisa deh, ininya harus diubah dulu jadi 6 kalau misalnya di sininya mau ditambah jadi berapa gitu ya. Kalau di C++ memang nggak bisa, ini nggak bisa langsung ditambahin seenaknya gitu. Oke, terus ini kenapa Visual Studio Code merah ini? Nggak tahu. Suka aneh. Oke, itu tadi tentang manipulasi ya. Kita lanjut dulu ke selanjutnya. Oh, tadi ada yang ketinggalan ya nih. Kita ke atas gitu ya. Nah, tadi kan kita cobanya looping pakai yang biasa ya, yang kayak gini nih. Ya. Nah, sebenarnya ada di versi yang terbaru ya, C++ 11 ke atas itu ada yang kita kalau mau ngelooping array itu nggak usah kasih batas. Jadi tapi bentuknya kayak gini nih, deklarasi variabel terus titik 2 ya, titik 2 nama arraynya apa. Jadi ini udah otomatis gitu, dia udah tahu batasnya berapa, terus udah tahu, udah lebih bagus lah gitu. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet nyari tahu batas si arraynya gitu, dia udah langsung tahu. Looping versi ini bagus nih. Oke, kita coba lihat nih. Tadi ada yang ketinggalan, kita harusnya udah nggak error ya, tadi entah kenapa error. Oke, nah misalnya ini kita komentarin dulu deh. Misalnya tadi kan for gitu ya, terus deklarasi variabel itu pakai integer, nama ininya apa, misalnya nilai gitu ya, nilai. Jadi value-nya gitu. Ini variabel ini nanti itu akan jadi nilai dari si 5 ini nanti masuk ke sini, si 10 ini masuk ke sini, 15 nanti ini masuk ke sini gitu. Nah, jadi kalau kita see out nih ya, kayak yang di atas nih. Oke. Nah, kalau kita see out gini kan misalnya gini. Nah, tapi ini kan jadi nilai gitu. Nah, ini bukan gini nih. Di looping yang ini itu bukan kayak gini. Pasti bakalan aneh nih hasilnya. Tuh ya, bakalan aneh kan hasilnya 064 berapa ini jadi gini kan. Karena si nilai ini itu dia bukan kayak variabel ini ya, yang indeks ini bukan. Jadi dia itu fungsinya dia kayak gini nih, misalnya genap gitu ya. Kita taruh array genap di sini. Oke, kita lihat nih si genap itu yang pertama angka 5. Oke, angka 5 dulu masuk ke sini. Baru dia looping ke atas lagi. Selanjutnya apa? Angka 10 masuk ke sini. Selanjutnya angka 15 masuk ke sini. Jadi dia nilainya konstan gitu. Si nilai ini dia, dan gak bisa kita ubah. Kalau kita mau lihat nih, langsung aja gitu nilai gini. Nah, oke, kalau kita lihat ini harusnya sama nih. Atau kita kasih spasi dulu deh. Nggak usah ya. Nggak usah. Oke, kalau kita lihat nih ya, sekarang dia harusnya tampil nih. Nah, tuh dia tampil ya, 5, 10, 15, 19. Jadi si nilai ini dia ngegantiin kayak gini gitu, 5, 10. Dan kalau kita mau lihat nih ya, konstan atau enggak itu kita bisa lihat dari addressnya nih. Oke, ini sebentar bakalan membingungkan kalau digini. Nah, oke, kalau kita lihat nih ya, terus ini kita kasih end line aja deh. Nah, oke, save, terus kita compile. Tuh, kalau kalian lihat ini si variabel nilai ini dia alamatnya konstan ya, tuh tetap aja di sini. Tapi ininya berubah
karena ya dari genap yang ke 0 dimasukin ke nilai, terus yang 10 juga dimasukin ke nilai gitu setiap loopingannya gitu ya. Oke, ini untuk looping yang kita kasih komentar deh. Looping array C++ 11 ke atas. Versi gitu ya. Versi C++ 11 ke atas. Oke. Jadi kita bisa pakai looping yang ini atau ya bikin sendiri looping tapi kita tentuin batasnya dari panjang di dalamnya gitu. Oke, itu tentang manipulasi array ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Kita lanjut lah ya. Nah, tadi kan kita bikin array-nya itu murni gitu ya, belum pakai library apa-apa. Jadi di dalam C++-nya kita bisa bikin array kayak gitu. Tapi di C++ juga ada standar library ya, yang namanya itu array ya, array. Jadi kita bisa bikin array pakai library array. Nah, dengan menggunakan standar library array, maka akan tersedia juga ya beberapa fungsi built-in ya, yang di dalamnya itu kita bisa tahu ukuran dari array-nya, bisa tahu banyak lah, kalian bisa cek di referensinya. Nah, caranya itu kita include dulu library-nya yang namanya array gitu. Udah weh. Baru nah strukturnya agak-agak bingung nih, agak-agak lumayan complicated sih, tapi gak apa-apa, kita langsung aja coba ya. Nah, ini bisa kayak gini, nanti kita lihat. Terus di sini juga ada beberapa fungsi yang penting ya, yang itu size ya, untuk panjangnya tadi kita bisa tahu cuman pakai fungsi ini doang gitu. Oke, kita langsung aja nih kita lihat. Salah. Nah, kayak kita langsung lihat, misalnya kita bikin file baru namanya library gitu ya. Lupa titik cpp-nya ya, jangan lupa titik cpp. Nah, di dalam sini seperti biasa kita harus pakai IOStream karena kan mau berkomunikasi dengan konsol ya. Baru deh kita include gitu ya, array. Nah, oke, kita jangan pakai std dulu deh ya. Kita coba lihat dulu nih. Gimana return ya, return 0 terus std cin dot get. Nah, oke, ini kenapa pakai std, karena kan kita nggak pakai using namespace itu ya, ingat. Jadi kita harus pakai ini nih. Kenapa? Karena kan kita ngambil cin ini di dalam IOStream ini. Nah, sama juga dengan si array ini nih. Sebentar, kita bikin lagi. Kenapa angka 8? Kita bikin lagi multi line comment. Oke, kita bikin di sini library array. Oke, misalnya strukturnya itu kayak gini, std gitu ya, titik 2 terus nama keywordnya itu adalah array ya, array. Oke, nah terus dikasih ini nih, apa ini namanya ya, kurang dari ya. Nah, terus ditutup pakai lebih dari, kayak gini. Nah, di sini kita kasih tipe datanya apa, misalnya integer gitu ya, koma ukurannya mau berapa, misalnya 5. Oke, terus namanya ya, namanya misalnya genap. Tadi bilangan genap tapi isinya itu kelipatan 5, enggak make sense tadi ya, salah tuh, dibenerin harusnya. Oke, genap misalnya 2 0 dulu deh, 0 2 4 6 8. Oke, nah jadi strukturnya kayak gini nih, kita panggil array ya. Ini warnanya juga beda ya. Kenapa warnanya beda? Karena ini struct ya. Nah, nanti deh pertemuan struct kayaknya kita bahas nanti. Jadi ini struct, terus ini ada ini ya, operator yang kurang dari, terus tipe datanya mau apa. Aku tulis deh di sini ya, di atasnya. Array gitu ya, atau ya std array. Kalau nggak pakai namespace harus pakai ini ya. Jadi dia tuh si array ini dia ngambilnya juga sama gitu di library yang sama si IOStream ini. Oke, terus tuh adalah tipe data ya, tipe data, baru panjangnya mau berapa, terus nama array-nya gitu, atau nama variabelnya, nama array-nya aja deh. Nah, titik koma.
bisa langsung diisi atau bisa titik koma gini juga. Oke, ini tentang genap. Kalau kita mau lihat hasilnya juga kita coba copy paste deh yang tadi ya, fungsi ini nih. Tadi mana ya fungsinya yang buat ngeprint? Nah ini ya, fungsi ini kayaknya bakalan beda nih sekarang nih, karena ini nggak akan jalan nih. Oke, tapi gak apa-apa, kita coba lihat aja bedanya apa nih. Nah, kenapa ini error? Oh ya, karena kita nggak pakai std jadi error karena libet ya. Udahlah, kita pakai std aja. Using namespace std. Nah, kayak jadi ini nggak usah nih. Oke. Nah, oke, kalau kita panggil nih harusnya ya error nih. Apa tadi tuh nama arraynya? Genap ya. Dan ini juga kita panjangnya ya udah deh, kita masukin angka 5 aja. Nah, kalau kita lihat nih ini error kan, nggak bisa karena ini si array yang kita buat pakai library ini itu beda sama array yang tadi kita buat. Tapi sebenarnya sama aja sih, cuman ya yang ini dia bentuknya kayak gini tuh, dia bentuknya struct, jadi dia nggak bisa langsung kita kayak gini, harus kita bikin juga nih di sininya. Kita bikin juga kayak tadi, berarti ya array terus tipenya integer, jumlahnya berapa, 5 gitu. Nah kita harus bikin kayak gini. Namanya lupa array. Namanya array. Aduh bingung kan, array sama array apa ya namanya biar enak. Data aja deh, data. Nah jadi array data ini nanti masuk ke sini. Oke, kita coba lihat, harusnya ini jalan ya, harusnya ya. Coba kita compile library ya, library. Oke, berhasil, mantap, kita lihat. Nah ya, oke, baru sekarang dia bisa nih. Jadi ya kita harus bikin sama nih, yang ini sama yang ininya harus sama, karena kan tadi beda tuh. Oke, ini tentang array library. Jadi kita bikin arraynya. Kalau yang tadi mah murni gitu ya, pakai C++ biasa. Kalau yang ini kita pakai library yang namanya array ini nih. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kita bersihin dulu. Sini juga kita close. Baru kita ke yang terakhir nih ya, multidimensi kalau nggak salah. Tadi belum coba ini ya, lupa ya. Nah ini kita belum coba ini function. Aduh, oke, kita coba dulu nih function yang udah tersedia. Nah jadi bedanya itu kalau kita pakai library ini ya, kita bisa lihat nih, kita bisa pakai built-in function. Jadi kita bisa pakai built-in function nih. Misalnya kita mau cari panjangnya gitu ya. Kalau tadi kan harus dikalkulasi kita sendiri ya. Nah kalau pakai library ini kita bisa langsung aja, nama arraynya apa tadi yang kita bikin kan genap ya, nih namanya genap. Jadi kita nama arraynya genap, baru titik ya, pakai titik. Nah baru dia tersedia nih fungsi-fungsi yang ada di dalam si array library-nya tuh. Ada add, back, begin, banyak lah tuh. Kalian bisa lihat juga di internet gitu ya referensinya. Oke, kita coba untuk yang panjang itu kita pakai fungsi yang namanya ini nih, size. Baru deh ini ya, jangan lupa kurung biasa untuk indikasiin kalau itu tuh fungsi. Jadi kita bisa tahu nih kalau gini mah langsung tahu jumlah elemen di dalamnya ada berapa nih. Tuh, panjangnya ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke, terus ada lagi, kita coba lagi deh ya. Misalnya ada untuk kayak tadi, misalnya genap kan, kalau tadi mah kita kayak gini ya. Genap kurung siku, kalau mau ngambil angka 2 gitu ya. Genap kurung siku terus indeks ke 1 ya, karena kan dia di 1. Nah, sebenarnya di sini juga ada fungsi yang untuk kita ngambil itu. Namanya add ya. Fungsi add terus indeks ke berapa? 1 gitu. Jadi dikirim indeksnya. Kalau kita lihat nih. Nah, tuh ya. Jadi genap yang indeks ke 1 itu adalah 2 ya. Jadi kita bisa pakai ini, atau ya kalau gini juga bisa sih, sama aja sih. Tapi kita coba aja. Oke, selanjutnya ada juga untuk address awal gitu ya.
alamat awal, address awal ya. Kalau tadi kan pakai dan itu ya. Nah, kalau di sini juga ada fungsinya gitu untuk kita tahu informasi address awal sama address akhir. Nah, itu teh apa ya namanya teh? Kalau nggak salah yang address awal itu titik begin gitu ya. Nah ya, begin terus kurung biasa. Kalau yang untuk address akhir itu apa? N ya kalau nggak salah mah. Nah, N. Oke. Oke, sip, nggak ada error. Kita compile lagi. Kalau kita lihat nih. Nah, tuh ya. Address awalnya ada di sini, terus address akhirnya ada di sini. Oke, mantap, sip. Ini gunanya buat apa address? Ini gunanya untuk nanti ketika kalian ya bikin project yang besar gitu ya, mungkin kayak microcontroller gitu ya, Arduino project mungkin kalian pernah lihat. Itu pasti address kayak gini kadang dibutuhin nih untuk mengelola arus listrik gitulah. Oke. Sip, ini tentang si library ya, library array. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kita pindah lagi. Habis ini kita ke multidimensi. Oke, multidimensi array itu ada, kita bisa bikin pakai basic ya, multidimensi yang basic itu, atau bisa juga pakai tadi library lagi. Pakai library yang tadi gitu ya. Oke. Kok gerak gitu ini transisinya. Oke, multidimensi array atau array bersarang ya. Ini tuh artinya dia ada array gitu ya. Nah, tapi di dalamnya itu ada array lagi gitu. Bisa kayak gitu ya. Bisa nih. Misalnya nih ya, kita punya bilangan genap gitu ya. Ini. Terus misalnya kita punya array bilangan ganjil. Nah, tapi kita pengen satuin gitu. Pengen satuin si bilangan genap sama bilangan ganjil ini jadi satu array aja, namanya bilangan gitu. Namanya array bilangan asli lah. Nah, kita bisa ini masukin ke, ya kita bikin dulu arraynya gitu ya, yang jumlah barisnya itu 2 gitu. Ini indeksnya ya, 0, indeks 1. Nah, baru di dalam indeks ke 0 kita isi array yang genap misalnya. Terus indeks yang ke 1 kita isi untuk yang array ganjil gitu. Jadi kita bisa bikin array yang isinya itu di dalamnya array. Oke. Nah, caranya itu ya ini kalau pakai basic ya, kayak tadi gitu, tipe data, terus nama arraynya, terus kurung kurawal. Nah, di sini barisnya mau berapa? Kurung kurawal lagi. Nah, kita tambah di sini nih ada kurung kurawal lagi. Kurung kurawal, ada kurung biasa lagi. Yang di dalamnya itu dikasih kolomnya mau berapa gitu. Jadi baris itu kan ini ya baris nih. Baris ini ke kanan ya. Kalau kolom itu dia ke bawah kan. 1, 2, 3, 4 gitu. Misalnya ini baris ke 1, kolom ke 1, baris ke 1, kolom kedua, terus dan seterusnya lah. Oke. Nah, ini contohnya ya yang tadi yang kelompok genap kita bisa bikin kayak gini nih. Barisnya 2, terus kita isi setiap ininya itu 4 ya, setiap kolomnya. Kurung kurawal biar enak dilihat kita ke bawah ya, kurung kurawal lagi, terus 0, 2, 4, 6 untuk yang genap, dan ini untuk yang ganjil gitu. Jadi ini harusnya jangan ada titik koma ya, di titik koma, jangan ada koma ya di akhir. Ini salah nih, ini bakalan error. Jadi koma ini digunain untuk misahin array di nilai arraynya. Kalau misalnya abis ini nggak ada nilai lagi setelahnya, ini nggak usah pakai ini. Oke, kita langsung aja nih, soalnya itu bakalan error kalau gitu. Oke, kita ini kok masih di sini. Kita bikin file baru nih, lumayan banyak filenya. Misalnya namanya apa, multidimensi deh ya, jangan multidimensi deh, apa ya, multi aja deh biar singkat ya, multi. Nanti kita edit aja lah nama-namanya pas mau kita upload ke GitHub. Oke, kita include. Ini include-nya huruf kecil ya. Aduh, karena aku males, kita copy paste aja deh. Yang ini nih, atau yang ini aja deh, nggak apa-apa. Nah, ini kita ganti jadi basic multidimensi array. Oke, ini kita hapus aja ya sisanya.
set. Terus ini fungsinya juga karena nggak akan berfungsi ya, fungsinya nggak akan berfungsi ya. Oke, nah misalnya kita bikin bilangan tadi ya, bilangan asli gitu, atau bilangan aja deh, bilangan yang isinya itu 2 baris terus 4 kolom. Kita bisa bikin kayak gini nih, 2 4 6 8 dari 0 ya, dari 0 0 2 4 6 terus 1 3 5 7 gitu. Nah sebenarnya gini juga bisa gitu, gini juga nggak akan error, tapi karena kan ya nggak apa-apa sih gini juga, tapi karena biar kita ngelihatnya mudah gitu ya, kita bisa kebawahin terus kita kasih kurung kurawal lagi yang tadi, yang misalnya yang genap nih kita kasih kurung kurawal di sini, terus kita kebawahin lagi yang ganjil juga kita kasih kurung kurawal, jadi enak ngelihatnya, jelas gitu kalau ini tuh multidimensi array. Kalau tadi kan kayak, kalau yang tadi kan kayak gini gitu ya, ini kayak ya bisa sih ngelihat ini terus tahu ini multidimensi, cuman kan kalau misalnya datanya banyak itu bingung, jadi kita bisa gini aja nih. Nah gini aja biar enak ya. Oke, baru apa nih, kita mau ngeprint semuanya gitu ya, 0 2 4 6 1 3 5 7. Gimana caranya? Itu bisa pakai fungsi ya, pakai fungsi, pakai looping kayak tadi sih, cuman ini loopingnya 2 kali kita. Nah kurang dari apa nih, baris ya, baris terus i plus plus. Oke, nah di dalamnya ini kita kasih, kita kasih ini dulu deh, looping untuk barisnya gitu ya. Nah baru di dalamnya kita kasih looping untuk kolomnya. Oke, namanya apa ya, integer j aja deh ya, j terus j nya kurang dari kolom j plus plus. Oke, nah baru deh di sini si out apa, bilangan ya, bilangan. Nah ini cara ngambilnya juga kita harus 2 kali nih, jadi barisnya dulu baru kita ambil kolomnya gitu. Misalnya kita mau ngambil yang 4 gini ya, berarti kan kalau 4 itu dia ada di ini ya, nih di yang 0 ya, 0 dulu nih, 0 baru di yang 0 1 2 gitu, jadi 2. Jadi di sininya 0 2 kalau mau 4. Tapi karena kita mau otomatis aja, jadi kita tulis di sini i ya, baru j. Terus spasi ya, spasi. Nah, oke, jadi bisa kayak gini nih otomatis. Jadi dia 2 nih gini, untuk si mengakses nilai si multidimensi. Oke, ini ada error karena memang ya belum kita deklarasi ya untuk barisnya. Jadi gimana kalau kita bikin deh integer baris gitu ya, 2 terus integer kolom 4. Jadi ini kita bisa ganti ke baris gitu. Sini juga bisa kita ganti ke kolom. Oke, sudah nih, tidak ada error. Kalau kita mau lihat juga harusnya ini, sebentar, ini kita kasih spasi dulu ya, jadi ke bawah nanti. Nah oke, gimana, G++ ya, namanya multi titik cpp minus o multi. Nah kalau kita lihat belum dipanggil. Nah kalau kita lihat, nah udah ya, jadi dia bisa ngambil dari 0 terus 2 4 6, karena ini ada n line, setelah ini ada n line, jadi dia ke bawah nih 1 3 5 7. Atau biar lebih bagus lagi kita bisa pakai ini sih. Nah pakai apa namanya teh, kurung siku, sama di bawahnya juga deh ya. Nah oke, kalau kita lihat sekarang dia jadi ada kurung sikunya nih. Nah tuh ya, jadi ini array yang untuk genap ya, yang pertama, ini yang kedua, dan di dalamnya juga ada lagi tuh. Oke, itu multidimensi. Ada yang mau ditanyain dulu?
Oke, kita close dulu aja deh. Sip, sip. Let's get back here. Oke, ada yang mau ditanyain? Jadi tadi itu kita udah coba beberapa array ya di C++. Ada basic array, terus ada yang menggunakan library array-nya, terus ada yang menggunakan ada yang multidimensi ya. Jadi lagi deh, ada yang array kan tadi array biasa ya, yang kita cuman pakai array biasa, nggak pakai apa-apa. Baru ada yang pakai library ya, tadi yang pakai library array, baru sekarang ini ada yang multidimensi. Jadi ada 3 nih. Oh iya, ini yang library multidimensi lupa. Nah, yang ini yang multidimensi kita bisa bikin kayak gini ya. Agak bingung nih, ada array, terus gini kita bisa lihat lagi kayak gini sih. Nah, array terus pakai yang tadi ya, ini kurang dari, baru di dalamnya juga dikasih array lagi, kolom, baris. Oke, ya udahlah. Oke, kita coba nih ya yang multidimensi. Untung belum di close. Oke, kita buka lagi di sini. Nah, kalau ini kan kita pakainya array biasa nih. Gimana kalau kita ganti ini jadi pakai si library include array. Udah ya. Ini kenapa error? Oh, ini bilangan. Ya, sebentar. Oke, kita langsung aja. Tadi tekan array ya, keywordnya array. Baru array lagi di dalamnya. Baru kurung buka lagi, kurang dari buka. Kurang dari buka. Ya pokoknya inilah yang kurang dari. Terus tipe datanya integer, terus jumlah kolomnya ya ini kolomnya kalau nggak salah mah. Kolomnya berapa tadi teh? Kolomnya ya udah tulis kolom aja lah. Karena kan kita punya tuh variabel kolom di sini. Ini kenapa error? X must have a constant value katanya. Oke, bentar ya, nanti kita perbaiki. Terus kita juga punya baris. Namanya apa? Bilangan juga deh. Nah, terus ini isinya mah sama aja lah kayak tadi ya. Nah, isinya itu tadi berapa? 0 ya. 0, 2, 4 berapa? 8 ya? 6. Baru sekali lagi 1, 3. Padahal di atas ada itu, nggak lihat. Ini nih padahal di sini ada. Oke. Nah, di sini ada error ya. Ini kenapa nggak bisa ya? Oke, ini ada error nih. Kolom katanya harus pakai konstan. Ya udah, kalau mau konstan ya udah kita kasih konstan di sini nih. Integer gitu. Jadi ini nilainya nggak akan kita bisa ubah nih. Bakalan terus aja 2 sama 4 gitu. Tapi ini nggak bisa ya. Oh, too many initializer value. Kebalik kayaknya ya. Yang ini harusnya baris, yang ini baru kolom gitu. Enggak. What happened? Too many initials. Enggak deh, kayaknya bener deh. Tapi kayaknya ini dia nggak bisa kayak gini ya. Kita harus nulisnya satu-satu nih. Harus kayak gini nih. Nah lo kan bingung. Oh iya, harus kayak gini nih. Jadi multidimensinya harus ya kayak gini. Jadi nggak bisa dipisah-pisahin kayak tadi ya. Kayak tadi yang, nah kayak yang ini nih, nggak bisa dipisahin kayak yang ini dia. Kalau si array ini dia mintanya kayak gini, katanya agak manja ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita ikutin saja ini biar kelihatan juga bisa kayak gini. Nah, atau kayak gini malah makin bingung ya. Pokoknya ini untuk penutupnya ini gitu ya. Baru di dalamnya ada ini sama ada baris gitu. Oke, ini tentang multidimensi. Jadi kita bisa pakai kayak gini. Dan kalau kita lihat juga kayaknya sama aja nih ininya. Oke. Nah, tuh ya sama aja. 0, 2, 4 dan seterusnya. Atau kita kasih komentar dulu deh. Ini multidimensi library. Sini nggak jadi nih. Ini judulnya multidimensi aja. Terus kalau yang ini itu multidimensi basic. Yang kita kasih komentar karena ini sama sih. Atau nggak apa-apa lah, kita buka aja terus ini namanya bilangan
basic gitu. Bilangan basic, kalau yang ini bilangan library. Nah, yang ini error atau ya udah nggak apa-apa, bilangan basic. Oke, nih udah kita coba tentang multidimensi, ada yang basic sama ada yang library. Sip, kita balik lagi. Udah ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, udah nggak ada yang mau ditanyain, kita akan simpulin dulu lah ya, jadian lagi. Tadi padahal udah disimpulin, tapi ada yang kelupaan ini. Oke, jadi tadi itu kita udah coba array ya, salah satu tipe data kompleks yang dia bisa nyimpan beberapa nilai sekaligus gitu. Nah, tapi di C++ itu nilainya harus sama ya, tipe datanya misalnya integer ya integer semua. Kalau karakter juga bisa karakter semua, tapi nanti itu masuknya ke kategori baru ya di pertemuan berikut-berikutnya. Kalau karakter baru ada juga float, bisa juga float, tapi harus semuanya float. Kalau boolean juga kayaknya harus semuanya boolean. Oke. Oke, nggak ada yang mau ditanyain, kita akan langsung aja jadi rencananya itu ada section baru gitu. Ada section baru setelah kita habis ke C++ itu kita mungkin aku gitu yang ngenalin yang lain-lain gitu di luar C++. Kayak misalnya hari ini kita akan coba ngenalin apa itu GitHub gitu ya. Ya kita nggak akan ngenalin secara komplit gitu ya tentang GitHub, nggak akan kita bahas secara komplit. Tapi kita secara singkat aja dan kita gunain itu biar bermanfaat gitu ya. Ntar kita coba aja nih. Nah, GitHub itu apa ya? Kita coba lihat deh di Wikipedia-nya. Aku juga nggak tahu GitHub apa pengertiannya. GitHub. Nah, GitHub adalah layanan hosting web katanya ya. Oke, bisa untuk nge-hosting web juga. Nah, tapi yang utama itu dia itu buat menampung ya, untuk menampung atau menyimpan suatu project gitu ya. Suatu project yang ya pasti berhubungan sama coding-coding gitu ya. Bisa software atau bisa juga sih hardware di GitHub disimpan gitu. Dan di dalamnya itu ada version control gitu. Jadi kita bisa misalnya nih ya, misalnya kita mau ngeluarin versi yang kedua gitu. Nanti kita bisa balik lagi ke versi yang ke satu atau bisa lanjut kedua gitu. Jadi ada version controlnya gitu. Nah, oke, kita masuk aja nih di github.com, kita lihat. Jadi kita akan gunain GitHub ini untuk nyimpen codingan yang C++ dasar kita biar nggak hilang gitu ya. Karena kan siapa tahu komputer kalian di restart gitu, terus yang ini lupa nggak di backup dulu datanya. Nah, tapi di data codingan ini udah ada di GitHub kalian gitu. Nah, oke, ini halaman utamanya ya. Kalau mau bikin bareng-bareng akunnya, ayo kita bikin bareng-bareng lah. Nah, kalau mau bikin itu kita bisa langsung aja tulis email addressnya di sini, tapi kita coba ke sini deh, sign up nih ya. Sign up. Oke. Kenapa ini? Oh, ini ya, oke. Masih loading, kita tunggu. Jadi lumayan bagus sih GitHub ininya, websitenya. Lumayan interaktif gitu. Nah, kita disuruh enter email katanya. Oke. Gunain emailnya yang kalian pakai ya. Jadi nanti kalau mau akses GitHub-nya kalian ada di email kalian gitu. Nah, oke. Baru passwordnya misalnya ini ya. Sip. Nah, oke. Baru kalian diminta username-nya mau apa gitu ya. Bebas sih. Misalnya ini kan untuk sitcom apa ya? Sitcom admin aja deh. Dash admin. Atau admin dash sitcom. Is unavailable katanya. Kenapa nggak bisa, udah ada yang pakai gitu. Apa tuh ya, sitcom admin aja. Nah, tapi nggak enakan bacanya sitcom admin. Gini aja deh, admin sitcom. Oke, is available katanya. Oke, sip, kita continue. Nah, ini ada apa katanya, would like to receive product updates. Nggak usah lah ya, kita type n aja. Oke, apa katanya ini, verify your account. Oke, ini verifikasi ya untuk membuktikan kita itu bukan robot. Oke, pick spiral galaxy ini. Sip. Udah ya? Oh, udah. Create account. Nah, oke.
Habis ini kalian disuruh verifikasi ya. Jadi kita langsung aja buka inbox email kita. Jadi nanti kita copy paste in si kode verifikasinya. Nah, ada kan? Oke. Kita buka loading. Nah, oke, here's your GitHub launch code katanya ya. Ini username kita tadi. Kita copy paste aja deh. Kok nggak bisa ya? Nah. Oke. Copy. Oke, kita paste aja di sini. Nah, oke. Masih loading. Nah, udah di paste. Baru apa nih? Welcome to GitHub katanya. Oh, jadi ada ininya ya. Apa ini? Help kita project. Oke, ini mah kita hanya satu orang, jadi kita ini aja ya, just me, terus mungkin student ya. Kayaknya buat ini deh, buat datanya ya. Nah, ini apa nih? What specific features katanya. Ya, kita biar kolaboratif ya, bisa kolaboratif juga. Semuanya aja lah kita centang. Oke, tuh ada banyak ya fitur-fitur GitHub-nya. Oke, continue. Kalau nggak salah sekarang itu disuruh. Nah kan, oke. Nah, kita pilihnya yang free aja ya. Sebenarnya boleh sih kalau ini mau apply for GitHub Student Benefits. Emang bisa ya? No, nggak usah lah. Kita continue for free aja. Nah, oke. Kalau kayak gini kayaknya udah selesai ya. Kita bikin GitHub account. Oke, ini halaman utamanya ya. Nah, harusnya halaman utamanya juga kayak gini ya. Di sini ada navbarnya. Ini kita nggak usah peduliin dulu pull request, terus isu ini mah nanti aja lah, nggak usah dipeduliin. Nah, di sini juga bisa repository ya. Repository itu apa? Nanti kita lihat. Nah, tapi di sini ini kan akun kalian nih pojok kanan atas. Oke, itu. Kita bisa lihat aja ke your profile. Oke, nah ini ya profile kita nih di sini di kiri, terus ini ada kontribusinya ya, repository-nya. Nah di sini ya ada tab overview ya untuk halaman utama sama repository. Untuk ini project dan lain-lainnya mah kita abaikan ya. Kita yang penting ini nih. Nah di repository ini kayak dia itu kayak folder ya, kayak folder yang nampung beberapa file di dalamnya gitu. Jadi ya kalau mau bikin repository ya langsung aja di sini nih. New. Misalnya kita bikin namanya cpp. Ini karena repository itu nggak boleh spasi ya, jadi dia bakalan otomatis pakai ini nih, pakai apa namanya tuh, dash ya, hyphen apa sih, hyphen kalau nggak salah namanya teh, hyphen kan, kita coba search deh, hyphens, kalau nggak salah mah hyphen sih, oh ya tanda hubung tuh hyphens ya. Jadi kita harus pakai hyphen, cpp dasar, deskripsinya bebas, terus ini juga bisa public atau private. Terus ini kita nggak usah peduliin dulu deh. Oke, misalnya deskripsinya apa? Gini deh, C++ dasar. Ya, udah ini weh. Nah, kita langsung aja create. Nah, baru ada kayak gini ya, karena kita nggak taruh readme profile tadi, jadi udah otomatis ini nih. Oke, quick setup. Oke, kita nggak usah peduliin ini. Tapi harus gimana ya? Oke, sebentar. Oke, kita langsung aja ke get started creating a new file, uploading an existing file. Oke, kita klik uploading aja deh. Nah, upload. Nah, oke. Misalnya kita mau upload yang ini nih ya, folder C++ dasar kita nih. Nah, yang ini kita upload di sini semua. Jadi nanti kita bisa akses lagi gitu. Ini kalau langsung semua bisa nggak ya? Satu-satu deh biar aman. Satu-satu aja biar aman. Nah, jadi dia bakal langsung nge-upload file-file kita yang ada di lokal ke cloud-nya si GitHub. Nah, oke. Di sini nih ada bacaan commit. Ini apa? Commit itu ya sama kayak save sih sebenarnya. Cuman dia ya tadi kata aku bilang dia jadi kita bisa balik ke, misalnya udah ada beberapa commit gitu ya, udah ada beberapa save-an, tapi misalnya kita mau balik ke save-an yang dulu gitu ya. Yang dulu-dulu mau ngecek apa gitu misalnya.
kalau pakai commit ini kita bisa gitu balik lagi ke versi yang dulu itu. Kayak misalnya nama commitnya ya, nama saveannya gitu apa, pertemuan 1 gitu ya, 1. Oke, ini bisa pakai atau enggak ya deskripsinya, jadi kita tinggal commit aja. Oke, kita lihat nih harusnya langsung ada nih ya. Nah, oke, kita langsung lihat di sini ada tuh folder yang tadi ya, yang printing variabel tipe data, langsung ada di sini. Filenya juga ada di sini tuh. Nah, jadi kalian bisa, jadi kalau hilang gitu ya, kita tinggal buka GitHub aja terus kita cek file-file kita di sini gitu. Terus kalau mau upload lagi juga bisa nih, misalnya yang kedua. Oke, misalnya ini nama commitnya juga pertemuan kedua. Oke, pertemuan kedua. Tinggal commit lagi. Oke, agak lama lagi. Nah, oke, ini operasi pengkondisian ya pertemuan kedua. Tuh, jadi ada nama commitnya ya di sebelahnya tuh. Ini commit yang pertemuan 1. Dan kita juga bisa lihat sih di sini nih, di insight terus ke traffic gitu ya, network. Oh, network kayaknya mah. Iya tuh. Jadi ini commitan kita dari tadi ya. Ini pertemuan yang 1, terus ini pertemuan kedua. Kayak ini ada code, ada issues sama yang lain-lainnya mah nggak usah dikhawatirkan dulu ya. Yang penting mah ini ada setting sama ini bagian code-nya ya, bagian yang utamanya. Nah, ini bagian utamanya. Oke, itu tentang GitHub. Bisa kalian bikin akunnya. Jadi nanti kita taruh aja di sini gitu semuanya biar nggak hilang. Dan ini unlimited ya. Kita bisa naruh berapapun file yang kita mau. Nah, tapi ada kecualinya, itu maksimum filenya, setiap filenya itu harus 25 MB. Jadi nge-upload video atau nge-upload apa itu nggak bisa. Dia cuma bisa file-file kecil kayak source code kayak gini atau gambar-gambar bisa. Itu gambar juga bisa ya, lumayan nih buat nyimpen gambar-gambar di sini. Gratis lagi. Oke, ini pertemuan ketiga. Nah, oke, itu tadi tentang cara upload file ya. Kita coba balik nih. Ini kalian bisa lihat kok di linknya juga tuh, admin.sitcom ya, username kalian baru nama repository kalian, udah bagus gitu linknya. Oke, kalau mau balik ke profile bisa klik ini. Nah, gimana kalau kita mau cari pengguna lain gitu ya, mau ngefollow pengguna lain, kalian bisa aja search di sini gitu ya. Misalnya mau ngefollow sitcom. Sitcom mau follow sitcom. Ada organisasinya kalau nggak salah. Ntar. Organisasi itu mana ya? Ini kategorinya ya, sebentar. Users gitu ya. Coba. Kurang lengkap aja. Sitcom. Oh, sitcom Semanda kalau nggak salah mah. Nah, ini ada tuh. Student IT Community. Nah, kalau ini beda ya tampilan profilnya, karena ini mah dia kayak organisasi gitu, bukan user profile. Jadi kalian kalau mau follow nih bisa follow di sini. Oke, sip. Ini ya udah sitcom. Jadi itu cara nge-follow. Kalau kita balik ke homepage-nya bisa klik ini, nanti di sini ada apa namanya tuh, notifikasi atau kayak discovery gitu ya, untuk yang orang-orang yang kalian follow itu biasanya nanti muncul di sini gitu. Oke, sip. Itu tentang GitHub. Mudah-mudahan kalian lumayan ngerti lah ya tentang GitHub. Jadi bisa gunain GitHub untuk nge-upload kayak project-project, misalnya tugas-tugas sekolah juga bisa loh di-upload ke sini, lumayan daripada di Drive penuh. Di sini bisa unlimited. Lumayan. Ya, terus misalnya mau di private juga bisa, mau di public juga bisa. Oke, ini tentang C++ dasar. Kalau kalian mau lihat apa namanya, pembahasan lengkapnya gitu ya tentang version control sama GitHub sama Git, itu bisa di lama di sini malah langsung aja WPU YouTube GitHub, bukan ya, Git. Nah, ini ya
Sebentar, mana playlistnya? Udah ini. Kalian bisa lihat di playlist ini nih, udah lumayan bagus ngebahas lengkap tentang version control sama apa itu GitHub. Kayaknya ini wajib sih, kayaknya kalau kalian mau ke informatika gitu ya, tahu tentang GitHub sama version control itu kayaknya wajib deh. Mungkin ya. Karena soalnya kebanyakan itu kolaborasinya kita bisa pakai ini kan. Oke, udah itu tentang GitHub. Sip. Kita close aja. Ini nanti follow ya ini. Nanti aku follow yang udah bikin siapa, kasih tahu ya username-nya nanti. Oke, sip. Itu tentang GitHub. Kita ini kita close aja lah. Karena ini kita close. Oh, ini ada 2 filenya. Oke. Ada yang mau ditanyain? Kita balikin deh ke semula. Oke. Gak ada yang mau ditanyain nih? Oh, udah lumayan lama ya. Sip. Apa nih sekarang? Oh ya, sekarang kita akan coba bahas tentang, kan nanti tuh sekarang tanggal berapa sih? Nah, kalau kita lihat kan di tanggal 1 ya kalau nggak salah mah. Nah, kita tanggal 2-nya ya berarti ya. Tanggal 2 kan sitkom yang ini. Jadi kalau misalnya kita libur besok, otomatis berarti si ininya bakalan kegeser gitu, si materi yang udah direncanain dari awal gitu ya. Bakalan kegeser terus, dan nanti kalau kegeser terus kayaknya pas kalian PAS gitu. Jadi daripada nanti pas PAS ada ini ya, ada pertemuan ngebahas yang final kayaknya itu teh. Ya kalau nggak salah mah yang final. Jadi gimana kalau kita hari Minggu juga kita sekali lagi deh untuk ngebahas project gitu. Ngebahas project dari Ray. Atau kalian ada saran gitu hari apa untuk ngeganti hari awal bulan April nanti ya nih, awal bulan April di sini kan. Ada saran gitu? Oh iya, kuisnya cuy. Jangan lupa dikirimin. Si Revi ada nggak? Oh, nggak ikut ya, kayaknya les dia. Ya udah, nanti aku kirim lah kuisnya ya di sini. Oh, kita ganti dulu. Sebentar. Kita ganti dulu ya. Tadi eventnya belum dimulai. Biasanya sama si Revi dimulai. Sebentar. Ya kenapa lama lagi loadingnya? Oh. Sebentar ya. Nah iya, jadi aku tuh nggak mau sih ininya kegeser gitu. Jadi kalau mau ganti hari itu kalian ada saran nggak di hari apa gitu? Atau besok aja di hari Minggu besok? Kita pertemuan yang ke-10 gitu. Guys, ada saran? Atau hari Minggu aja nggak apa-apa gitu. Besok jadi besok sekali lagi, baru abis itu minggu besoknya kita ada libur gitu seminggunya. Karena kan awal bulan Ramadan juga agak males. Ya, jadi gitu aja lah ya. Hari Minggu gitu sekali lagi besok untuk kita ngebahas tentang si project dari apa, array ya, array. Atau ada saran? Gak ada saran nih.
Menurut Safa gimana? aja Kang. Sok aja lah ya, besok aja. Jadi nantinya nah si tanggal berapa sih, tanggal 2 nya itu kita libur gitu. Jadi besok sekali lagi ya kita pertemuan sitkom. Oke, jadi oke, besok sekali lagi lah ya. Tapi aku tuh belum bikin ya PPT-nya. Oke, udahlah nggak apa-apa, abis ini nanti di ras bisa lah. Cuman projectnya mungkin satu aja deh ya untuk yang early ini, kita bikin data chart gitu, data visualisasi. Jadi misalnya yang dapat nilai A itu ada berapa orang, yang dapat nilai B ada berapa orang gitu. Terus nanti ada grafiknya gitu. Samalah kayak yang di playlist yang C++ dasar itunya. Dan udah ya kayaknya mah. Oh iya, kuis, bentar kuis. Kuis tadi mana lagi linknya, tadi WA kalau nggak salah mah. Ya udah, kita nanti share di sini. Oh iya, sama ini guys, kan nanti tuh ya masa kita lagi gitu ya yang ngurusin setcom. Siapa yang mau jadi ketua selanjutnya? Ada yang mau menyalonkan? Gak pada yang mau ini mah. Jadi karena sesuai ini ya, sesuai apa sih, aku juga baru baca sih di anggaran dasar itu, ternyata kalau nggak ada yang mau menyalonkan itu dipilih katanya. Dipilih sama yang kekuasaan tertingginya gitu lah. Tapi takutnya dipilih juga nggak mau lagi. Ada yang mau nggak nih kira-kira? Tapi sebenarnya dulu juga ya aku tuh nggak mau tahu jadi ketua ini. Jadi inget gitu. Ntar ya kuis nih. Nah, ini kuis. Gak ada yang mau nih, jadi nanti dipilih gitu. Atau di ini aja deh, dikasih Google Form gitu ya, dikasih apa sih namanya teh? Apa sih namanya teh? Jadi kayak, ya kayak bukan pemilihan sih, jadi kayak kalian pilih beberapa orang gitu, list dari yang aktif di Discord ini ya, yang ada di Discord kan ada lumayan nih. Nah, kita coba dari yang di Discord ini dimasukin ke list yang, jadi nanti kalian yang milih gitu. Siapa yang mau siapa yang mau kalian pilih jadi ketua selanjutnya gitu. Oke, gitu lah ya. Daripada dipilih sama kita mah kayaknya terlalu ini. Ya, jadi nanti dipilihnya bareng-bareng aja sama kalian, nanti dicari yang terbanyak siapa. Nah, baru dia jadi ketua selanjutnya lah ya. Nah, tapi yang ini tuh kita banyak kan yang aktif di sini tuh dari OSIS, itu nanti jadi double gimana tugas kalian? Nggak apa-apa gitu ya. Misalnya yang kepilihnya anggota OSIS gitu, dia di OSISnya nanti jadi ketua bidangnya juga. Si Safa kemana ya? Misalnya di OSISnya jadi ketua bidang, terus ini juga jadi ketua, itu gimana dah? Emang bisa gitu ya? Ya tapi nggak apa-apa lah, kita lihat lah ya nanti pas. Dan ya harusnya yang nggak ada di Discord juga milih gitu, jadi lumayan banyak lah kandidatnya, sama kelas 12 nya juga harusnya milih kalau nggak salah, kita lihat di ada itu ya. Oke, gitu lah ya, jadi dipilih pakai Google Form nanti untuk yang selanjutnya. Udah paling cuman ini doang sih, kalian cuman ya kalian juga pilih lagi gitu ya, nanti yang udah kepilih jadi ketuanya itu dia milih siapa yang mau jadi, bukan maksudnya teh, jadi dia jadi ketua nih, baru dia milih siapa yang bendaharanya, terus siapa yang sekretarisnya. Kalau karena sekarang kita nggak ada bendaharanya sih, karena ya kita juga online. Kalau offline mah kan kayaknya harus ada gitu ya, untuk misalnya kayak ada beberapa kebutuhan, kayak misalnya mau belajar microcontroller gitu kan harus ada boardnya gitu ya, harus ada apa chipnya dan lain-lain. Tapi kalau sekarang mah kan online, jadi kita cuma ada sekretaris aja. Jadi kalian pilih tuh nanti pas ya. Gimana Hekal? Nah, ya tergantung kalian mau ngapain gitu maksudnya teh. Tapi kalau pesan dari aku mah ya,
kalian ajarin lagi gitu si C++ dasar ini tuh ke adik-adik kalian gitu. Jadi turun 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 temurun gitu mengajarkan ini gitu. Tapi sebenarnya bebas sih mau mau kayak bikin apalah gitu, tergantung kalian gitu keputusannya nanti mah. Kita mah cuma ngawasin aja ya udah gitu. Sama tergantung kalian juga mau milih siapa yang mau jadi pematerinya, ya tergantung kalian, tergantung ketuanya ya. Misalnya oh si ini gitu yang nyampein materi sekarang, terus si ini yang nanti, si ini yang ini gitu, tergantung kalian itunya mah. Tapi yang penting ada kegiatan gitu, jangan kayak pas kita kelas 10 gitu loh anjir, kayak nggak ada sitkom, bener-bener full nggak ada kegiatan apa-apa. Terus data kelas yang dulu ya, yang pas kelas kita 10-nya itu hilang. Jadi jangan kayak gitulah anjir, kayak lebar banget gitu ya. Banyak yang kayaknya waktu itu juga banyak gitu yang ikut sitkom pas angkatan kita, tapi karena ya entahlah meren males meren atau gimana nggak aktif, terus datanya juga hilang lagi. Jadi ya kenapa kenapa ya nggak tahu apa apa gimana maksudnya. Oh ya paling ya harus berusaha mungkin kalau gitu mah. Harus kita juga si ketuanya berarti harus belajar lagi terus belajar, baru dia nyampein yang dia pelajarin. Tapi kalau kita lihat nih ya, ntar aku share screen, nanti aku share deh itu ada ART-nya, kayaknya penting juga deh untuk dibaca sama anggota-anggota yang lain ya. Hampir aja. Oke bentar ya, file yang ada ART-nya itu jadi ada banyak. Nggak tahu sih, ini juga nggak tahu ada RT-nya copy paste dari internet atau mereka yang alumni alumni dulu sitkom itu bikin. Tapi kayaknya mah bikin deh nih ya, gerak kita lihat. Soalnya sebentar, mana sih documents ya, documents mana ya, PDF. Nah subscribe-nya gelap. Di kalian gelap nggak? Iya Kang. Oh enggak, tapi di sini ih, oh salah kayaknya ya, bentar bentar. Nah oke. Nah kalau kita lihat nih ya, ini tuh kayaknya entah entah bikin, sebenarnya nggak gini sih dulunya. Ini yang bentar, ini masih loading. Ini nah gelap ya. Nah gelap aduh. Tapi di sini menyala dah tuh. Ntar coba aku keluar dulu deh. Jadi di si, oke udah connected ya nih. Ini ada nggak nih? Ada ya, ada oke. Nah di sini di si ada RT-nya teh ada lumayan lengkap. Sebenarnya dulunya mah nggak gini, berantakan banget si ada RT-nya teh, kayak cuma udah mah ini lagi ya, udahlah udah nggak usah curhat, lanjut ya. Nah di sini tuh kayak komplit banget gila, struktur organisasinya juga ada, ternyata ada dewan pengawas, ada pengurus, terus ada anggota, terus ada penanggung jawabnya. Tapi siapa penanggung jawab sitkom? Kalau pembinanya mah ya tahu, dia dia nggak aktif kan pembinanya. Pembimbing juga siapa nggak tahu. Tapi di sini kayak lengkap banget gitu, terus idealis banget lagi nih mah. Ada jenis rapat, ada sumber keuangan ya. Bentar kita cari gerak yang tugas-tugasnya teh apa aja ya. Tugas dewan pengurus, mana sih tugas dewan pengurus? Tah ini ya, ini mah pengawas. Mana ya pengurus? Tar mana sih dewan pengurus? Dewan pengurus oh ini nih bab 4 ya. Nah dewan pengurus katanya dipilih rapat umum anggota dari
1/3 dari setiap angkatan itu 1/3. Terus tuh ada ketuanya, terus ada wakilnya satu, terus ada 2 orang sekretaris katanya, terus ada 2 orang lagi bendahara, masa tugasnya itu 1 tahun katanya ya. Oke, tugasnya mana, nah ini ya, melaksanakan kegiatan rutin lah ya, ini bukan harian nih, rutin kayaknya mah, kegiatan rutin ya. Terus mengelola administrasi, terus ya program kerja sekolah maupun OSIS mungkin ya, sambil ngebantu gitu mungkin ya. Oke, terus juga mempertanggungjawabkan rapat ya. Ya ini tuh tugas-tugasnya ada di sini lah, nanti aku share aja. Tapi nanti nggak tahu copy paste, nggak tahu memang yang dulu tim tim sitkom yang dulu bikin. Tapi soalnya di bacaannya itu mah oleh tim apa ya, oleh tim penyusun gitu ya, penyusun ADART Sitkom tahun, nggak ada tahunnya, makanya ini teh agak-agak aneh lagi, tiba-tiba udah mah ngasihnya teh di password lagi di Sandy Morse. Waktu itu aku harus mecahin Sandy Morse dulu, kayak ini kayak dokumen negara aja anjir di di password pakai Sandy Morse lagi loh. Harus nge-translate, ada yang ngubah jadi karakter ininya, aduh. Baru ya bisa dibuka. Oh, aduh, di sini ada lumayan lah nanti. Ya udah paling itu ya. Nanti kita coba bikin form untuk si kepengurusan yang selanjutnya ya, 2022. Nanti suruh semuanya ngisi lah. Suruh semuanya ngisi yang ada di grup. Tapi kandidatnya mah yang ada di Discord ya, yang ada di Discord sama yang sering ikut aja lah. Oh iya, sama di sini juga ada ini, tahu ada aturan ini nih, mana gak ya? Aturan yang mana sih, keanggotaan gitu ya. Lupa kala-kala. Aturan yang, nah ini ya, keanggotaan bab 2 yang kalau misalnya si mana sih, nah kalau misalnya tidak hadir tanpa keterangan sebanyak 10 kali katanya ya, sedangkan kan itu dari di grup WA itu ada banyak ya, ada 20 orang, sedangkan yang ikut cuman kayak setengahnya. Menurut kalian itu dikeluarin aja atau dibiarin aja gitu? Kalau kemarin sih ngebahas sama si Safa, katanya ya udah dibiarin aja, dah lumayan katanya anggota teh memperkuat apa namanya, ekskul gitu. Tapi kalau anggotanya banyak terus nggak pernah aktif juga ya asa nggak guna gitu. Jadi minimal 10 kali katanya dikeluarkan katanya. Terus juga apalagi mencemarkan nama baik nih ya. Oke. Nah, haknya itu mendapatkan pelatihan ya, bukan pelatihan lah ya, kayak materi kayak tadi gitu ya, tentang teknik informatika, apa sih TIK teh, teknik ilmu komputer informatika komunikasi teknik, itulah pokoknya ya. Oke, nah ini ada di sini, nanti aku share lah di grup WA, mungkin siapa tahu ada yang mau baca. Oke, jadi itu ya, kita akan coba nanti bikin Google Form untuk bukan pemilihan sih, jadi kayak ada jadi diperkecil gitu, misalnya yang awalnya ada 10 orang nanti diperkecil jadi 5, terus jadi sisa 1 gitu setiap itunya ya, setiap Google Formnya gitu. Oke, siap. Aduh, deg-degan gitu itu. Oke, ya udah deh, sampai di sini. Lupa tadi ternyata aku nggak on cam. Oke, lupa. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk pertemuan sitkom yang ke-9. Kita udah bahas tentang array di C++, terus juga tentang akun GitHub ya. Kalian coba tuh akun GitHub, lumayan untuk nyimpen file biar nggak hilang ya. Gratis loh itu. Kalau filenya kecil ya, jangan disimpan video, nggak bisa tuh. Terus juga untuk kita udah bahas tadi tentang itu ya, calon pengurus selanjutnya kita mungkin pakai Google Form aja. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain ini, jadi besok ya, besok untuk pertemuan yang ke-10 kita lanjut lagi besok, supaya nanti hari minggu berikutnya kita bisa libur gitu. Dan nanti kita akan bahas project dari si array ini, kita bisa bikin apa gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifannya. Sampai ketemu di esok hari, besok hari ya.
Dan saya Andika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama ya. Terima kasih Kang. Siap-siap ya nanti pemilihan itu. Ya udah, makasih ya. Aduh, ini mah siapa yang kepilih ya? Kalau menurut aku sih, kalau aku pilihnya nggak usah kasih tahu ah. Yang pasti nggak Hekal sih. Seneng gak? Heeh. Ya udah gak apa-apa sih, nanti juga sambil berjalan, jadi sambil ngajarin kita juga sambil belajar, itu bagus sih. Kalau aku